Assalamualaikum Sobat Ali Jagat, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini gue nemu status Facebook yang, aduhai, antara serius sama kocak tipis banget. Jadi ini status dari seorang kiai, tapi kalau dibaca, rasanya lebih kayak bocil lagi ngamuk di warnet. Statusnya bunyinya begini. Pengarang dan tim pengirim buku yang penuh fitnah ini telak akan saya tuntut di akhirat, dan saya tidak ridho dunia akhirat. Karena penulis dan timnya tanpa minta izin kepada saya telah berani mengirim buku penuh hasutan, kebencian, dan dusta ini ke pesantren saya, sekaligus mencatut nama saya, ale-ale ilmiah, semua isinya gosip murahan. Lor, coba kita cerna pelan-pelan ya. Biasanya, kalau ada buku kritik datang, respon normal itu, oke, saya baca, kalau salah, saya bantah dengan argumen. Itu standar akademik. Tapi ini enggak bro, dia langsung ngeskip jalur dunia, lompat ke jalur akhirat. Pokoknya saya tuntut di akhirat. Bayangin kalau kurir JNA salah kirim paket ke rumah. Penerimanya bukan komplain, tapi update status. Kurir ini akan saya seret ke pengadilan akhirat. Saya tidak ridho dunia akhirat. Kan malaikat jadi bingung. Lah, kasusnya paket salah alamat apa sih kok dibawa ke kiamat? Alasannya katanya tanpa minta izin. Nah, ini makin gocol. Sejak kapan ngirim buku kritik harus minta izin dulu? Kalau gitu, logikanya setiap orang mau ngirim undangan nikahan pun harus bikin surat resmi. Assalamualaikum, mohon izin dulu ya Pak. Kami akan kirim undangan manten. Kalau Bapak nggak ridho dunia akhirat, nanti kami pending pengirimannya. Padahal gampang banget. Kalau isi buku dianggap fitnah, tinggal dibantah. Kalau salah, tunjukkan di mana letak salahnya. Bukannya malah update status dengan tulisan gede-gede penuh amarah. Sosok kiai itu harusnya kasih contoh bijak ke publik. Tapi status ini jatuhnya malah kayak bocil lagi tantrum. Pokoknya aku nggak ridho dunia akhirat. Kamu ngirim gosip ke aku tanpa izin. Akhirnya yang kebayang bukan sosok ulama yang wibawa, tapi adegan bocah ngamuk di grup WA keluarga. Pokoknya aku tuntut kamu di akhirat karena ngirim stiker SpongeBob tanpa izin. Oke, lanjut ya. Buku fitnah ini sangat tidak berkualitas karena nahu dan sorofnya amburadul. Jadi akan saya bakar biar musnah. Nah, ini makin seru. Kalau ada buku isinya dianggap fitnah, logikanya kan dibantah. Kalau salah, tunjukkan di mana letak salahnya. Tapi ini, alih-alih debat isi, malah nyerang nahu sorof. Itu kayak ada orang ngingetin, Pak, rumah Bapak kebakaran. Lalu dijawab, kamu nggak pantas ngomong, soalnya tanda bacanya salah, jadi kebakaran ini nggak valid. Terus jurus pamungkasnya, jadi akan saya bakar biar musnah. Lah, ini udah bukan argumen lagi, tapi levelnya drama Cina di YouTube Short. Kalau memang bukunya jelek, biarin aja basi di rak, nggak usah capek-capek bikin upacara bakar buku. Kalau kita pikir, semakin keras dia teriak nahu sorofnya amburadul, semakin kebaca kalau isi bukunya sebenarnya nyentuh titik rawan dia. Soalnya, kalau argumen kuat, nggak perlu lempar bensin ke kertas, cukup lempar dalil. Sosok kiai itu mestinya jadi teladan, kasih jawaban ilmiah, bikin orang tercerahkan, tapi di sini jatuhnya malah kayak bocah SD yang kalah main ular tangga. Pokoknya aku robek kartunya, aku bakar biar musnah. Kebayang nggak kalau semua orang ngadepin kritik dengan bakar-bakaran? Besok-besok bisa ada berita, skripsi mahasiswa ditolak dosen, akhirnya dibakar rame-rame di parkiran kampus. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Imad Banten baru berumur 49 tahun, tapi dia bersama timnya tidak punya adab sopan santun dan berani kurang ajar menghasut para kiai sepuh dengan mengirim buku hitam karangannya yang berisi caci maki, sakit hati, iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Ini kok umur dijadiin dalil? Emang aturan main debat ada pasalnya. Minimal usia 60 tahun baru boleh kritik. Di bawah itu haram.
Kalau begitu berarti Imam Syafi'i yang udah jadi mujtahid sejak belasan tahun bisa ditolak mentah-mentah dong. Soalnya masih bocil waktu itu. Ilmu itu ukurannya argumen, bukan umur. Umur tua itu pasti, tapi dewasa dalam berargumen itu pilihan bosku. Terus katanya tidak punya adab sopan santun. Loh, adab itu mestinya ditunjukkan dengan cara menjawab ilmiah, bukan dengan ngamuk di status Facebook sambil nambahin bumbu, sakit hati, iri, dengki. Itu mah jatuhnya bukan bantahan, tapi diagnosa gratis ala dokter THT campur psikolog dadakan. Terus kalimat mengirimkan buku hitam karangannya. Itu lebih mirip trailer film horor ketimbang kritik akademik. Tinggal dikasih backsound, datanglah, buku hitam. Padahal kalau yakin bukunya salah, gampang. Bantah isi, kasih dalil. Tunjukkan yang benar. Bukannya malah sibuk bikin stand-up tantrum tentang usia dan penyakit hati. Sosok kiai itu harusnya kasih tauladan dengan kepala dingin. Nunjukin kelas dengan argumen. Tapi di sini jatuhnya kayak bocil yang kalah adu gundu. Iri dengki kamu ya, makanya berani kritik aku. Contoh ringan, saat ini usia saya 60 tahun, jauh lebih tua daripada Imad. Tentu masih banyak para kiai yang jauh lebih sepuh daripada saya. Juga dikirimi secara paksa buku caci maki karangan Imad ini. Lah, ini logikanya makin ngelantur. Pertama, kok umur lagi-lagi dipakai jadi dalil sakti? Kayak umur otomatis bikin argumen kebal kritik. Kalau begitu, besok-besok debat kita bisa diselesaikan simpel aja. Umur saya lebih tua, jadi otomatis saya menang. Kedua, istilah dikirimi secara paksa. Lah, gimana ceritanya? Kalau benar-benar dipaksa, mestinya ada debt collector bawa buku todong ke muka sambil bilang, buka gerbang pondok atau kami lempar 3 jilid ke dalam. Faktanya ya cuma dapat paket, namanya juga pos, datang, ditaruh di meja, udah. Nggak ada yang nyekek leher suruh baca sampai hatam. Itu bukan pemaksaan, itu cuma pengiriman. Bedanya jauh banget, bosku. Dan ini ironis banget, sambil bilang soal adab sopan santun, tapi gaya bahasanya masih kayak anak SMP kalah debat. Ngeluh, saya lebih tua loh, masa dikirimi buku sama bocil 49 tahun? Lah, justru kalau bener sepuh, harusnya nunjukin kelas. Jawab dengan santai, tunjukkan argumen, bukan ngeluh soal umur. Para ulama salaf mengarang kitab untuk mencerdaskan, membersihkan hati, serta mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai sesama muslim. Sedangkan karangan Imad ini justru tambah mengotori hati para pembacanya, mengajak benci setengah mati terhadap sesama muslim. Iyalah, ini kalimat kayak khutbah Jumat setengah jadi. Pertama, jelas-jelas lagi ngomongin kitab kritik, tapi gaya komentarnya malah nyeret-nyeret ke level spiritual. Buku ini bikin hati kotor, ngajak benci setengah mati. Lah, kalau bener isinya salah, bantah pakai dalil, pakai nalar, pakai ilmu. Jangan malah bikin diagnosa kejiwaan massal, seolah-olah semua pembaca otomatis kena penyakit hati setelah buka halaman pertama. Itu jatuhnya kayak bikin buku dianggap setara rokok. Awas, membaca buku ini menyebabkan iri, dengki, sakit hati. Bahkan kebencian setengah mati. Kedua, banding-bandingin sama ulama salaf. Ulama salaf, kalau ada yang beda pendapat, mereka bikin karya tandingan, bukan bikin status Facebook penuh caps lock. Beda kelas jauh, bosku. Dan soal membersihkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah, justru itu pertanyaan balik. Kalau benar niatnya dakwah, kenapa responnya marah-marah, maki-maki, bahkan sampai ancam bakar kitab? Bukannya hati bersih itu kelihatan dari sabar dan bijak. Kalau setiap dikritik langsung tantrum, ya malah nunjukin hati masih gampang kotor karena tersentil dikit aja udah kebakaran jenggot. Akhirnya jadi kelihatan gini, bukan bukunya yang bikin hati kotor, tapi cara reaksinya yang membuka aib kedewasaan intelektual sendiri.
Baca status ginian kok auranya bukan aura Kiai Singosari, tapi lebih mirip kayak Ken Arok abis ngamuk. Sengwani, ayo takbiran, tak bakar kitabmu. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban, nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan.